Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal fitur lesson pada Sipejar model yang dikembangkan oleh UM. Baik, terlebih dahulu perkenalan. Apa itu lesson? Lesson itu adalah fitur yang diberikan oleh model untuk menyampaikan pembelajaran secara runtut. Dan di situ menu lesson ini lebih ke arah interaktif. Kalau kalian belum melihat tentang cara pelabelan, mungkin kalian bisa lihat tutorial saya tentang pelabelan. Lesson di sini hampir sama dengan pelabelan. Yang menjadi beda antara lesson dan pelabelan adalah lesson ini memiliki menu interaktif. Jadi di pelabelan tidak ada menu untuk melanjutkan ke mana seperti itu, tapi kalau di lesson ini nanti di bagian bawah ada menu yang bisa diklik dan bisa melanjutkan ke arah mana seperti itu. Sehingga misalkan nanti di akhir perkuliahan atau di akhir pembuatan lesson itu ada tes dan tesnya itu dikasih menu, dia akan tahu bahwa mahasiswa ini kekurangannya di mana seperti itu. Jadi kalau seandainya mahasiswa itu kekurangannya pada misalnya gramatikal, nanti menunya itu diarahkan ke gramatikal yang telah dibahas tadi. Baik, langsung saja ya kita berikan tutorialnya biar tidak terlalu gelambiar membingungkan. Ya, intinya bahwa lesson ini lebih memudahkan seorang dosen atau guru untuk mengatur dari urutan-urutan yang akan disampaikan pada saat pembelajaran. Dan ini mirip sekali dengan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi ada urutan-urutannya seperti itu. Baik, kita menuju ke Sipejar UM. Lalu di bagian atas di sini ada turn editing on. Kita aktifkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Kita aktifkan karena ini akan mempermudah atau kita harus mengaktifkan ini agar bisa mengedit di bagian bawahnya. Turn editing on terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita menuju ke misalkan yang saya akan kasih lesson ini adalah pertemuan ya, pertemuan pertama. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai 16 pertemuan, dan ini tidak terbatas pada sebuah pertemuan saja yang harus pertemuan pertama, kedua, tidak seperti itu. Jadi boleh dimanapun ya, ini karena ini fasilitas, jadi bisa digunakan ataupun tidak. Baik, yang pertama adalah add an activity or resource. Ya, di sini kita klik dan kita sekarang menuju ke bagian kiri. Ya, di sini ada menu-menu banyak ya. Kita pilih yang lesson di sini, yang gambarnya ada seperti ini. Ya, lalu lesson activity ya. Lalu kita klik pada add ini untuk memasukkan menu lesson. Baik, sekarang kita berikan nama. Saya sudah menyiapkan materinya ini ya, tentang fi'il amar, ini tentang gramatikal yang tadi sudah saya sebutkan bahwa materi pertama adalah fi'il amar ini. Maka sekarang akan saya isikan di sini fi'il amar misalnya. Deskripsinya ya, deskripsinya boleh dikosongin atau kita ambilkan dari sini saja. Boleh dikosongin ya, tapi definisinya boleh dikosongin. Baik, sekarang kita menuju ke bawah dan bisa kita save. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengeditnya pada Restrik, misalnya ada persyaratan khusus bahwa mahasiswa itu harus menempuh apa seperti itu. Ini berfungsi ketika yang di atasnya itu atau aktivitas sebelumnya itu ada. Saya kira ini tidak perlu, juga tidak apa-apa. Aktivitas completion ini mahasiswa ketika sudah mengerjakan atau melihat itu, apakah secara otomatis ada checklistnya seperti itu. Nah, ini untuk sementara saya langsung saja save and return to course. Baik Bapak Ibu, ini dia sudah selesai kita buat ya lessonnya.
Ini adalah tampilan dari dosen. Nanti akan saya sebutkan tampilan untuk mahasiswa bagaimana. Baik, selanjutnya adalah kita klik pada fi'il amar ini, karena ini adalah lesson yang pertama. Saya belum membuat mata kuliah materi yang lain. Saya klik pada fi'il amar ini ya. Contohnya pada lesson ini akan saya berikan runtutan seperti ini. Yang pertama adalah pengertian fi'il amar, penjelasan fi'il amar. Oke, yang pertama adalah ini dulu ya. Kita sekarang add content page terlebih dahulu, karena kita akan menyampaikan materi, jadi harus page-nya atau halamannya kita buat. Add a content, misalnya seperti itu, kita klik ya. Yang pertama ini adalah tadi ya, pengertian fi'il amar. Pengertian fi'il terlebih dahulu ya. Oke, saya cut ini untuk judulnya ya. Sudah. Sekarang saya ini menu-menunya, konten 1 menunya apa gitu, misalnya seperti itu. Ini kalau ini nanti ada di bagian bawah ya menunya, nanti akan saya tunjukkan. Deskripsinya misalnya pengertian fi'il ya. Lalu atau di sini kita berikan judul yang lain ya, untuk jam ke tempat yang lain. Saya berikan judul gambar, misalnya gambar fi'il ya. Terus oke, lalu jam ini adalah nanti akan ketika diklik itu akan menuju kemana, seperti itu ya. Kalau kita lebih amannya ini adalah next page ya, halaman selanjutnya. Tapi nanti kalau sudah ada banyak halaman nanti bisa di setting di sini ya. Untuk saat ini saya klik pada next page ya. Baik, ini sudah kita buat pengertian fi'il ya. Pengertian fi'il sudah kita buat. Yang di previewnya bagaimana? Ini previewnya ya. Nah, previewnya seperti ini. Nanti untuk tampilan di mahasiswa akan seperti ini. Kalau untuk meyakinkan lagi di bagian atas ya, untuk preview mahasiswa. Ini kan awalnya untuk dosen seperti ini. Coba saya lihat lagi. Dosen seperti ini, kalau diklik nanti ada yang seperti ini ya untuk editnya. Lalu kalau di bagian mahasiswa, di sini kita klik di atas, lalu switch role. Ya, kita ganti role-nya. Jadi di atas di sini lalu switch role. Baik, setelah itu kita klik student ini ya. Maka inilah yang tampilan di mahasiswa. View mahasiswa akan seperti ini. Coba saya menuju ke depan lagi. Nah, ini dia mahasiswanya, di sini ada centangnya. Baik, coba saya klik ya. Nanti akan seperti ini langsung. Akan tampil di mahasiswa seperti ini. Ini kalau saya klik, karena gambarnya belum ada, maka masih kosong seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Ini saya ganti terlebih dahulu user menu di atas di sini ya. Return to my normal role. Jadi kita kembali pada situasi normal sebagai dosen ya. Saya klik di sini. Baik, ini sudah menjadi dosen lagi. Nah, kita lihat kalau ada switch role to berarti sudah dosen lagi. Kita aktifkan lagi ya, karena langsung nonaktif tadi untuk children editing on-nya, kita aktifkan lagi. Baik, selanjutnya sekarang kita klik pada saya akan melanjutkan untuk mengeditnya ya, saya akan melanjutkan untuk mengeditnya karena ini masih banyak materinya. Baik, lalu sekarang saya menuju ke edit, di sini edit ya. Baik, lalu sekarang saya menambahkannya dari sini ya, menambahkan ini fi'il, pengertian fi'il ya. Lalu yang halaman selanjutnya add a content page lagi ya. Selanjutnya contohkan penjelasan fi'il amar.
Ya, ini contohnya sampai di sini. Oke, penjelasan fi'il amar. Nah, ini kita bisa memberikan gambar karena tadi saya membuat menu yang di bawah tadi adalah gambar, ada gambarnya. Maka saya insertkan gambar. Untuk sementara tinggal copy paste ya, yang teksnya misalnya seperti itu, tapi di atasnya ada gambarnya misalnya. Baik, ini kita klik pada gambar, lalu kita klik pada browse ya, browse. Lalu kita klik pada browse lagi di komputer. Lalu kita langsung saja pilih yang di komputer ini ya. Lalu kita upload this file. Ya, kalau sudah upload this file, di sini akan ada previewnya. Lalu kita save image. Baik, lalu kita save image. Kita isi terlebih dahulu deskripsinya ya. Misalnya tentang fi'il, atau ini tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Kita klik di sini. Oke, kalau mau diisi aja, misalnya fi'il amar gitu ya. Lalu kita save image. Ya, nanti akan langsung berada di bagian atas di sini. Baik, sekarang kita isikan kontennya. Dia akan menuju kemana? Misalnya di sini saya akan menuju ke video tutorial tentang fi'il amar misalnya. Nah, this page ini kita ganti next untuk halaman selanjutnya, ataupun kembali ke pengertian fi'il ini ya, karena ini akan ada video, maka saya klik pada next saja ya. Ya, oke, lalu saya save page, maka dia akan menjadi dua sekarang, pengertian fi'il, penjelasan fi'il amar. Baik, sekarang saya preview ke sini, atau tampilannya seperti ini. Jadi ini awalnya, lalu ketika sudah mahasiswa mengkliknya, maka akan ada gambar fi'il amar misalnya. Ya, nah dia menjadi seperti ini. Ini dia bisa baca lagi, dan di bawahnya ada tombol lagi, yaitu video. Video. Nah, ini belum ada menunya karena saya tadi belum ngasih menu. Baik, kita kembali ke editing lagi. Saya akan memasukkan video sekarang ya. Sama, add new page, lalu content page ya, konten. Lalu sekarang saya berikan video yang dari YouTube. Misalnya saya berikan fi'il amar. Oke, ini ada video ya. Baik, sekarang untuk menampilkan video itu kita klik pada bagikan di sini. Ya, bagikan atau di atas juga boleh. Kita tapi lebih enak ke bagikan di sini ya. Bagikan, lalu klik salin di sini. Ya. Baik, jadi kita klik saja URL-nya. Ini namanya URL atau alamat dari video tersebut. Saya klik saja salin. Ya, ini sudah tersalin ya. Saya menuju ke si pejar lagi, dan di bagian di sini kita tuliskan, misalnya judulnya adalah fi'il amar, tentang video ya, video fi'il amar seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini adalah halaman tadi, halaman untuk kita teks, untuk memberikan teks ya. Kita klik pada bagian video ini adalah video. Kalau Bapak Ibu ingin langsung pada kita rekaman, maka record video ini, tapi lebih baik nanti dikonekkan dengan YouTube aja, biar lebih mudah untuk dilihat mahasiswa dan lancar seperti itu ya. Kita klik pada ikon video ini ya. Lalu setelah nyampe pada ikon video ini, kita klik pada video. Baik, lalu sekarang kita taruh di sini linknya yang tadi, kita pastekan. Baik, lalu kita klik pada insert media untuk memasukkannya. Dia otomatis seperti ini. Baik, sekarang untuk jamnya, misalnya di sini saya memberikan menu, karena tadi sudah membuat dua menu ya, dua konten.
Ya, misalnya ini pengertian fiil. Ya, pengertian fiil, menunya atau buttonnya, pengertian fiil, jam menuju ke halaman mana, pengertian fiil, misalnya seperti itu ya. Lalu konten yang lain misalnya di sini tentang fiil amar. Maka jamnya di sini juga kita tentukan penjelasan tentang fiil amar seperti itu. Ini menu ya. Lalu kita save page. Ya, kita save page. Baik, sekarang sudah ada. Kita preview lagi. Kita coba lihat ya dari awal gambar fiil amar. Ya, ada penjelasan tentang fiil amar ya. Ini lalu kita video. Next, ya ini videonya, dia langsung tampak di sini. Dan di sini ada menu 2, yang tadi kan sudah kita buat 2. Di sini ada fiil amar, ada pengertian fiil. Kalau kita klik pada pengertian fiil, maka dia akan menuju ke depan lagi, paling depan lagi, ya di sini. Jadi seperti itu. Kita bisa memberikan menu itu sebanyak mungkin. Ya, ini kalau misalnya mahasiswanya tidak paham tentang ini. Misalnya mahasiswa tidak paham tentang video ini, maka langsung bisa dia itu mengklik atau memilih bahasan mana yang akan mereka inginkan gitu. Misalnya dia tidak paham tentang ini, misalnya fiil amarnya, dia menuju ke sini. Baik, sekarang saya klik edit lagi ya. Kalau sudah kita buat materi-materinya dengan runtut, ya dengan runtut, nanti kita bisa memberikan pertanyaan, ya pertanyaan tentang apa pemahaman mereka. Ya contohnya di sini saya sudah siapkan pertanyaannya, misalnya di sini ada 2 soal. Cara pembuatannya, ya kita klik pada bagian di sini, boleh. Lalu di bagian drop down-nya ini ada add quiz page ya, ini untuk quiz ataupun untuk apa namanya, untuk memberikan pertanyaan. Boleh multiple choice, boleh essay, boleh bermacam-macam ini ya, short answer dan sebagainya ya. Kalau kita berikan essay ya kita add-kan quiz ini ya, langsung saja. Misalnya di sini apa pengertian fiil amar, misalnya seperti itu judulnya. Lalu page kontennya seperti apa ya, dan berikan contoh. Nah, oke. Kalau nanti dia itu bisa menjawab, ya skornya 1, jamnya kemana? Misalnya dia nanti menuju ke pengertian fiil amar ya, nanti seperti ini. Jadi untuk pembahasan ini bisa kita akses di mana, misalnya seperti itu, biar mahasiswa lebih paham. Kalaupun dia ingin klik pada apa namanya, pada bagian pembahasannya tadi, kita coba ya save page ya, dia akan seperti ini. Lalu kita coba sekarang previewnya. Oke, iya, karena tadi ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi seperti ini video ya tentang fiil amar misalnya. Oke, maaf ya, ada di bagian akhir, kita edit terlebih dahulu ya. Ini belum kita berikan apa namanya, belum kita berikan menu untuk menuju ke sini ya. Video fiil amar ini ya. Kita klik ya. Kita klik setting ya. Setelah itu di sini kita berikan kuis gitu ya, atau soal ya, untuk menuju ke menu yang pertanyaan tadi, soal, lalu next page. Baik,
Coba kita lihat lagi preview. Oke, start, lanjut video. Nah, ini ada soal sekarang, kita klik pada soal. Nah, dia seperti ini. Apa pengertian fi'il amar? Short answer misalnya, ini pengertiannya kita berikan. Misalnya, contoh ya. Contoh saya isi saja. Misalnya ini. Saya isikan di sini. Dan submit. Baik, setelah submit, maka dia diarahkan ke sini, ke pengertian fi'il amar untuk memastikan bahwa apakah pemahamannya itu sudah benar atau belum. Nah, coba kita edit lagi. Sekarang fasilitas yang kedua ya adalah di sini kita akan membuat question lagi, membuat pertanyaan lagi yang multiple choice. Ya, ini multiple choice. Tadi kan essay ya. Add a quiz. Baik. Sekarang contohnya soalnya ini. Saya copy dan saya pastekan pada konten di sini. Ya, ini adalah soalnya, ini jawabannya. Untuk sementara jawabannya harus dihapus terlebih dahulu, tapi saya berikan di sini judulnya dulu, soal pengertian misalnya. Ya, ini saya hapus untuk memberikan jawaban di sini. Misalnya saya copy, lalu saya pastekan untuk jawaban pertama, lalu saya cut terlebih dahulu untuk jawaban kedua, lalu saya cut lagi, ini pilihan yang ketiga, lalu yang terakhir ini yang keempat. Baik, lalu di bagian pilihan-pilihan ini, ya, pilihan-pilihan ini ada respons, ya, ada menu jam juga. Kita pergunakan yang jam ini ya. Misalnya dia menjawab tentang pilihan yang pertama, ya, ini walaupun skornya ada ya. Yang benar itu misalnya adalah kalau yang benar itu dikasih 1. Udkhul ini yang benar, jadi ini yang 1. Kalau yang di sini kita kasih 0 karena salah. Lalu menu jamnya dia kalau menjawab yang jawaban pertama, maka dia harus belajar lagi di materi apa, misalnya seperti itu ya. Ya, menu jamnya ini kita berikan misalnya penjelasan tentang fi'il amar. Dia harus membaca lagi. Oke, lalu yang answer 3 juga salah, kita berikan penjelasan tentang fi'il amar. Ini juga tentang itu, penjelasan fi'il amar misalnya. Nah, karena ini sudah benar, maka dia tidak perlu untuk membaca lagi. Ataupun kalau misalnya dia ingin membaca lagi, itu bolehlah kita kasih video fi'il amar seperti itu. Lalu kita klik pada save. Oke, sekarang kita preview lagi. Ini kita submit. Ini tentang pengertian tadi ya. Oke, pengertian misalnya kita submit saja. Lalu di sini kita klik pada video. Ini soal. Ya, soal multiple choice tadi. Nah, ini boleh kita coba ya. Ya Ahmad ilal maktabah. Ini yang benar tadi kan langsung diacak ya. Udkhul ini. Maka ketika saya submit, dia sudah benar dan langsung diarahkan kepada video ini. Jadi nanti pembelajarannya akan runtut seperti itu. Misalnya mahasiswanya tidak tahu tentang atau kekurangannya di mana, dia akan diarahkan pada menu tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk komen kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.